Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kepada pembelajaran pada hari ini, silakan terlebih dahulu untuk membacakan doa. Nanti dipimpin oleh salah satu siswa, yaitu ketua kelasnya. Ada ketua kelas? Gibran ya, silakan Gibran dipimpin terlebih dahulu doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibuka dengan doa bersama. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak sekolah, yang tidak masuk ke belajar? Siapa? Rania ya? Rania. Mana Rania? Hah? Sakit. Siapa lagi? Rizky. Ya. Mana Rizky? Sakit. Siapa lagi? Fadlan. Mana Fadlan? Izin ya. Baik, anak-anakku sekalian yang tidak hadir hari ini, yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Dan yang izin ada keperluan keluarga, kita doakan pula semoga kegiatannya atau keperluannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah Bapak mengecek kehadiran, kita tayangkan ya beberapa materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sujud. Yang melakukan sujud yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Kompetensi awalnya, peserta didik belum memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, menjelaskan hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang keempat, mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuan dan tata caranya. Yang kelima, membangun sikap tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Dan yang keenam, menganalisis ketentuan dan tata cara sujud sahwi dan sujud syukur.
Inilah tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajarannya. Jadi bisa dilihat saja di tayangan di depan. Sudah paham? Nah, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya sudah dibaca. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Ini yang sangat penting ya. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menerapkan, menganalisis, hingga mengevaluasi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi manusia yang berkarakter, taat kepada Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, hamba yang bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud yang berkaitan dengan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Siapa yang pernah melakukan sujud sahwi, tilawah, ataupun sujud syukur? Siapa? Di sini ada? Ya. Lucy pernah Lucy? Kapan? Kemarin. Ayu pernah Ayu? Pernah kapan? Tadi subuh. Sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa membaca. Oh, lupa membaca. Siapa lagi tadi yang ngacung? Ya, Pari. Pari? Sujud syukur. Kenapa melakukan sujud syukur? Tadi salat subuh. Itu salat subuh bukan sujud syukur. Sujud sahwi. Ya mungkin Pari salah persepsi ya. Bukan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya, ataupun terbebas dari mungkin itu salah persepsi ya. Gak apa-apa, kan kalian belum memahami tentang materi ini ya di awalnya. Yang kedua, mengapa kita harus sujud sahwi? Mengapa kita harus sujud tilawah? Dan mengapa kita harus sujud syukur? Tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Ayu melakukan sujud sahwi tadi subuh karena lupa membaca kunut yang biasanya Ayu baca kunut ya. Juga Pari tadi apa? Sujud? Sujud syukur atau sujud sahwi? Oh, sujud sahwi. Lucy sujud? Sujud tilawah. Kenapa sujud tilawah? Karena mendengar ayat saja. Bagus sekali ya. Yang lainnya belum ya, belum terlalu memahami tentang sujud. Apa hikmahnya? Ada yang tahu hikmah daripada sujud sahwi yang dilakukan oleh Ayu, sujud sahwi yang dilakukan oleh Fahri, dan sujud tilawah yang dilakukan oleh Lucy? Ada yang tahu hikmahnya? Gak ada? Baik, nanti kita akan perdalam ya. Gak apa-apa. Yang selanjutnya, apakah kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Ada yang bisa menjelaskan? Naon sudah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur itu apa? Gak ada? Gak ada, baik ya. Nanti kita akan perdalam lagi materinya lebih luas lagi. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah mau'izatul hasanah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apabila kita sholat fardu lalu kita lupa ataupun ragu dalam sholat tersebut, baik itu adalah bilangan sholatnya ataupun salah satu daripada rukun sholat ataupun bacaannya, dan kita tidak melakukan sujud sahwi, maka sholat kita itu tidak sempurna. Jadi ketika ada kesalahan atau keraguan dalam sholat itu, lalu kita tidak sujud sahwi, sholatnya tidak sempurna. Yang kedua, sebagai gambaran mau'izatul hasanahnya adalah apabila kita mendengarkan ayat sajdah dan kita tidak melakukan sujud tilawah, maka kita tergolong orang-orang yang rugi ya.
Dan yang ketiga, kemudian apabila kita mendapatkan kenikmatan dan terbebas dari bahaya dan kita tidak melakukan sujud syukur, maka kita tergolong orang-orang yang sombong. Supaya kita tidak tergolong orang yang sombong, kita mendapatkan nikmat atau terbebas dari bahaya, kita laksanakan untuk sujud syukur. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah setelah tentang pendahuluan ya. Sebelum kepada pendalaman materi, saya akan jelaskan untuk kegiatan pembelajaran pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini adalah kalian pendalaman materi dengan disajikan berbagai masalah lalu didiskusikan dalam kelompok. Setelah didiskusikan, dipresentasikan dan sebagian kelompok yang lain atau peserta didik yang lain menanggapi dan mendengarkan. Yang kedua adalah nanti pertemuan kedua kita akan melaksanakan kegiatan praktek ya. Jadi setelah pendalaman, lalu kalian paham tentang sujud sahwi, tata cara dan sebagainya, nanti kita akan praktek ya di pertemuan kedua. Tapi di pertemuan kedua pun kita akan membahas tentang diskusi lagi, yaitu tentang pemunculan masalah, yaitu tentang mendesain tata cara bagaimana cara praktek sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur tersebut. Baik, selanjutnya untuk pendalaman materi bisa diperhatikan ya. Ini pendalaman materinya. Kalian boleh dibaca ya, silakan. Dibaca terlebih dahulu, ditelaah terlebih dahulu untuk pendalaman materi. Dan juga Bapak sajikan materi ini, dalam pendalaman materi ini ada di dalam buku paket ya. Di dalam buku paket silakan kalian pahami. Ini kelompok untuk kelompoknya ya, pahami dulu. Lalu silakan ini pakai dibuka untuk pendalaman materi, bisa melihat tayangan di depan ataupun nanti untuk belajar di buku paket ya. Dibuka halaman sujud sahwi itu halaman berapa ya? 8. Halaman 83 nanti di situ lihat ya bagian sujud sahwi, sujud tilawah ataupun sujud syukur. Ada yang mau membacakan? Untuk materi sujud sahwi ada? Cung? Ya, Gibran silakan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca ayat-ayat sebelum salam. Ya, pengertian sujud sahwi. Dalil sujud sahwi. Ada yang mau membacakan dalilnya? Silakan. Dalil sujud sahwi. Ada? Asep? Siap. Asep silakan dibacakan. Baikona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Rawahu Ahmadu wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendak sujud 2 kali sebelum salam. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya, ini tentang sujud sahwi. Ini pendalaman tentang sujud sahwi, tata caranya. Ada yang membacakan? Ada yang menjelaskan tata cara sujud sahwi ada? Siapa ini? Dibaca saya. Siapa yang membacakan? Yang Lucy, silakan Lucy. Tata cara sujud sahwi.
Setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud dan membaca tasbih. Subhanallah ya namu walayat, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ya, ini adalah tata caranya ya. Dan yang terakhir dari pendalaman materi untuk sujud sahwi ini ada yang disebut dengan hikmah. Hikmah sujud sahwi. Siapa membacakan hikmahnya? Ya, Kirana silakan. 4. Hikmah sujud sahwi. 1. Menghilangkan sifat sombong. 2. Menyadari bahwa manusia tempat hilaf, salah dan lupa. 3. Segera meminta maaf jika kita salah. 4. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Dalam pendalaman sujud sahwi ya. Yang selanjutnya kita saksikan untuk materi sujud tilawah ya, bisa dibaca di buku paket juga ada ya. Sujud tilawah. Ada yang membacakan sujud tilawah? Fahri atau Intan? Ya, Intan. Nanda Intan silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Ya, baik. Pengertian sujud tilawah ini adalah kita melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran, baik ketika salat ataupun di luar salat. Dalilnya siapa yang mau membacakan dalil? Ada? Ulan membacakan dalilnya? Dalilnya silakan. Itu siapa yang nunduk? Nunduk ya. An-Ibni Umar an-Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina Qur'ana wa idza mara bi sajdati kabara wa sajadana ma'ahu, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, hadis riwayat Tirmizi ini menggambarkan ketika di depan tamunya. Ini ada yang membaca Al-Quran tapi mengandung ayat sajdah ya. Ketika bacaan ayat sajdah itu Rasul lalu takbir terus sujud, maka sujudlah bersama beliau. Jadi para sahabat di situ lalu mengikuti Rasul melakukan sujud tilawah. Dan selanjutnya ada syarat sujud tilawah. Kalau ini ada syarat sujud tilawah. Yang pertama, maaf nih. Untuk syarat sujud tilawah, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutupi aurat. Ini seperti kita mau melaksanakan sholat ya, berarti harus wudu dulu ya. Kalau yang punya hadas besar berarti harus mandi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat. Ada yang ini? Silakan. Sujud tilawah di luar sholat. Boleh dibacakan? Fahri, silakan. Sujud tilawah. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram sujud 1 kali. Bacaan sujudnya. Sajada wajhiya lillazi rabbahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qawlihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Ya, inilah bacaan sujud tilawah. Sujud tilawah di dalam sholat. Yang tadi tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kalau sujud tilawah di dalam sholat bagaimana? Ada yang tahu? Hah? Ini materinya boleh dibacakan, saya membacakan. Amin. Sujud tilawah di dalam sholat.
pada saat kita sedang berdiri dalam saat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah. Kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Ya, ketika sujud tilawah di dalam sholat itu, ketika kita dalam keadaan berdiri mendengar atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung sujud. Setelah sujud langsung kita berdiri lagi dan melakukan sholat yang selanjutnya. Yang kelima, hikmah sujud tilawah. Yang bacakan Fitri, silakan Fitri. Hikmah sujud tilawah dilakukan dari Quran, dijauhkan dari Quran setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmah sujud tilawah dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya pendalaman materi yaitu tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur, dalil sujud syukur, tata cara sujud syukur, dan hikmah sujud syukur. Sekarang kita pelajari lagi. Pengertian sujud syukur, ada yang sudah tahu? Silakan, siapa itu yang belakang? Oh, Ayu ya, silakan Ayu. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Ya, ini pengertian sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Ya. Dalilnya siapa yang mau menjelaskan, membacakan dalil? Ada? Fahmi, silakan. Ya, Fahmi. Karena iza atahu amrun yasuhuhu aw yushra bihi ar-rusa dilan syukrolillahi. Artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ya, ini dari tentang sujud syukur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Selanjutnya, tata cara sujud syukur. Siapa yang bacakan tata cara sujud syukur? Ini? Ya, silakan ini dibacakan tata caranya. Ya. Bacaannya? Ya, dalam bacaan sujud syukur ini yaitu yang dibaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Tasbih itu adalah subhanallah. Tahmid apa tahmid? Walhamdulillah. Tahlil apa? Wala ilaha illallah. Takbir apa? Wallahu akbar. Hauqalah apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah baca ini gimana? Duduk kembali. Terus setelah duduk kembali langsung salat. Ya, inilah adalah tata cara sujud syukur. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud syukur. Saya bacakan. Andika membacakan hikmahnya, silakan. Orang yang mendapatkan hikmah dari kelebihan atau tidak berhati-hati dapat lupa dari sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Ya, baik.
hikmah melaksanakan sujud syukur ini adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa terima kasih. Jadi kita itu mencerminkan manusia yang selalu berterima kasih. Yang kedua terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga memperoleh kepuasan batin yang berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Yang keempat merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang kelima adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa. Bagi orang yang selalu bersyukur, nikmat yang akan ditambahkan dan dibebaskan dari siksa. Inilah hikmah daripada sujud syukur ya. Selanjutnya ya, baik anak-anak sekalian, marilah kita simak video tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Bisa diperhatikan ya di tayangan gambar. Ya, itu video singkat tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Paham? Paham. Jadi itu agak seperti lagu. Oh, masih ragu? Oh, diulang? Ya, tapi katanya masih ragu. Pengen diulang nih ya. Baik, kita ulang sekali lagi ya video tentang sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Ini lengkap ya. Lengkap dengan tata caranya, lengkap dengan niat dan bacaannya. Jadi kurang tidak perlu diniatan sujudnya. Baik, kita putar sekali lagi. Katanya Rafi ini belum terlalu memahami, barusan katanya ngantuk. Tolong diperhatikan nih, ada Rafi ya, biar kita paham. Nih sujud ya. Perhatikan. Ini niat sujud syukur. Ini bacaan. Ini doa sama. Soalnya sujud tilawah caranya. Ini niat sujud tilawah. Ini bacaan sujudnya. Sama ini juga sama doa. Sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi, bacaannya, niatnya. Bagaimana? Paham? Paham. Senang nggak? Senang. Senang kenapa? Sudah menyimak video. Hingga akhirnya kita paham. Baik. Inilah pendalaman materi dengan video juga. Ya, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita bagi kelompok, ada yang bertanya dari pendalaman materi yang kita saksikan? Tidak. Paham? Paham. Itu kiranya sepertinya kurang paham. Paham nggak? Paham. Ada yang kurang paham, Febri? Tadi Febri tidak terlalu memperhatikan. Paham. Gak ada yang bertanya, yakin gitu ya? Yakin. Aduh, Masya Allah ya. Padahal ini
yang mengaku siswa berkreatif itu adalah selalu bertanya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Tidak. Gibran? Tidak. Yakin? Yakin. Ya. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Baik anak-anakku, setelah kita memperdalami materi tentang sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Karena ini sudah terbiasa kalau saya di pembelajaran awal pembelajaran masuk itu membagi kelompok. Namanya adalah kelompok belajar PAI. Ya. Belajar kelompok PAI. Silakan kalian berdiskusi dan membentuk kelompok yang sudah dirancang, ya. Sambil kita nanti akan membagikan LKPD, ya. Silakan. Pada kelompoknya ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ke kelompoknya masing-masing bisa dibagikan. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 kamu buat saya kaget aja. Ini kelompok 1 akan mendiskusikan materi yaitu tentang sujud sahwi. Kelompok 2 mana? Sujud tilawah. Ini sujud syukur. Sujud sahwi kelompok 1, kelompok 2 sujud tilawah, kelompok 3 sujud syukur. Baik anak-anakku, silahkan kalian berdiskusi memunculkan masalah, ya, memunculkan masalah. Ini masalahnya apa? Kelompok 2 masalahnya apa? Kelompok 3 masalahnya apa? Silahkan kalian bahas dan diskusikan. Lalu setelah muncul masalah, kalian diskusikan dan cari jalan solusi keluarnya melalui pendalaman materi yang tadi, ya. Bisa dilihat di buku paket, itu materi-materinya ada bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kalian angkat tersebut. Sambil berdiskusi, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Nanti akan diisi dan dikumpulkan. Kelompok 1 nanti LKPD-nya silahkan bagikan ke teman-temannya, satu orang dikasih nama ya, dikasih nama. Kelompok 2 juga sama, ini LKPD-nya silahkan dibagikan ke temannya, kerjakan dikasih nama dan kelas terlebih dahulu. Dan ini kelompok 3, kelompok 3 juga sama, ini LKPD-nya silahkan dibagikan ke teman-temannya, dikerjakan, diberi nama dan kelas ya. Silakan sambil diskusi, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Sambil diskusi. Sambil berdiskusi, Bapak akan menilai siapa yang aktif dalam kelompoknya, siapa yang memberikan solusinya, dan lain sebagainya. Ini kelompok 1, masalahnya apa? Masalahnya sudah ada? Masalahnya sudah ada? Masalahnya sudah ada? Ya, sudah ada ya? Masalahnya silakan masalahnya didiskusikan bagaimana cara penyelesaiannya. Kelompok 2, sudah ada masalahnya? Ya, sudah terpikirkan masalahnya? Sudah.
Didiskusikan? Ya, silakan didiskusikan sambil mencari jalan keluarnya. Kelompok 3 sudah muncul masalahnya? Ya, sudah muncul. Silakan masalahnya didiskusikan dan diberikan penguatan nanti oleh materi. Ini kelompok 1 masalahnya tentang apa? Lupa tidak melakukan subuh. Kelompok 2 ketika mendengar ayat sajadah. Terus yang ini? Ya, kebanyakan orang lupa nikmat. Ya, lupa nikmat kepada apa? Dari Allah yang begitu banyak. Silakan didiskusikan ya terlebih dahulu. Sudah diskusinya? Sudah. Baik, sebelum presentasi Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya tentang materi yang didiskusikan ini, yaitu pengertian apa yang disebut dengan pengertian sujud sahwi, apa yang disebut dengan bagaimana tata cara sujud sahwi, terus juga dalilnya, hikmahnya juga sujud sahwi. Sujud tilawah juga sama, bagaimana pengertiannya, dalilnya, terus apa lagi? Tata caranya dan juga hikmah. Sujud syukur juga sama, bagaimana pengertian sujud syukur, bagaimana tata caranya, apa dalilnya, dan bagaimana hikmah daripada sujud syukur. Sebelum presentasi, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya tentang apa yang kalian diskusikan. Bapak akan sambil menilai ya, bagaimana afektifnya, kognitifnya. Ada kesulitan? Kalau ini kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok ini? Tidak ada ya. Baik, kalau sudah diskusinya dan sudah mendapatkan jalan keluarnya, silakan nanti presentasikan setiap perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, siapa yang akan presentasi mewakili? Ya, Intan sama Fahri, silakan. Intan sama Fahri ke depan. Kelompok yang lain menanggapi ya, mendengarkan dan menanggapi. Nanti akan ada yang bertanya dan dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang didiskusikan, lupa tidak melakukan kunut subuh. Maka ketika kita tidak melakukan kunut subuh, bagi yang bisa melakukannya dan beranggapan harus melakukan
melakukan kunut subuh. Ketika lupa tidak melakukan kunut subuh, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Berikut materi tentang sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Dalil sujud sahwi. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la saka ahadukum fi sholatihi malam yadari kulsul salat ala yadari saka wa yani alama taikon masuma yaskudu sajadan qala amatu salim Ahmadu wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah hilangkan keraguan itu dan teruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tata cara sujud sahwi. Setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud dan membaca Subhanaman la yanamu wa la yasu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian bangun dari sujud sambil takbir intiqal. Kemudian duduk sebentar dan sujud kembali membaca doa yang sama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Hikmah sujud sahwi. 1. Menghilangkan sifat sombong. 2. Menyadari bahwa manusia tempat hilaf, salah, dan lupa. 3. Segera meminta maaf jika kita salah. 4. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dari hasil presentasi kami? Ya, ada yang tanyakan dari hasil presentasi kelompok 1? Ya, silakan siapa bertanya. Ayo ya, silakan. Bagaimana apabila saya ragu dalam mengenal asal maghrib di tahiyat akhir sebelum salam? Saya beranggapan bahwa ini adalah rakaat kedua atau ketiga. Ada keraguan? Baik, saya akan jawab. Kalau kita ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka ambil rakaat yang paling sedikit dan tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam nanti lakukan sujud sahwi. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan buat yang Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah penampilan dari kelompok 1 ya untuk presentasi. Selanjutnya kelompok 2. Ini kelompok 2. Siap presentasi? Siap. Siapa yang ke depan? Gibran sama Lucy. Silakan. Buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan presentasi tentang sujud tilawah. Masalah yang harus didiskusikan. Sebagian orang yang mendengar ayat sajdah tidak melakukan sujud tilawah, padahal alangkah lebih baik melakukan sujud tilawah. Bagi orang yang tidak melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah, maka sangatlah rugi, tidak akan mendapatkan pahala dan hatinya tidak merasa dekat dengan Allah. Berikut kami paparkan materi sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dalil sujud tilawah. Ani Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina Qur'ana fa idza mara bisajdati kabara wa sajada nama. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Syarat sujud tilawah.
suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar salat. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram, sujud 1 kali. Bacaan sujud tilawah. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Sujud tilawah dalam salat. Pada saat kita berdiri dalam salat membaca ayat sajidah atau imam membaca ayat sajidah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sekali melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Hikmah sujud tilawah: dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan silakan. Silakan Pak Hari. Pak Hari bertanya ya? Ya, Pak Hari. Saya sedang membaca Quran surat Al-Alaq, di akhir ayat ada ayat sajdah yang berbunyi wasjud waqtarib. Apakah saya harus sujud tilawah? Ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagi orang yang mendengar dan membaca ayat sajidah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik ya. Ada lagi yang disampaikan? Ada yang bertanya lagi? Ada. Baik, tepuk tangan buat Dan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 3 ya, kelompok sujud syukur. Mau presentasinya siapa? Ayo sama, tapi jangan tidur. Terutan baik. Stop, datang ke depan. Presentasi kelompok 3 ya, materi sujud syukur. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan presentasi dari sujud syukur. Masalah yang harus didiskusikan. Kebanyakan orang lupa akan nikmat Allah yang begitu banyak. Akan tetapi mereka tidak melakukan sujud syukur, padahal setiap langkah dan setiap napas yang kita keluarkan tidak sedikit pun terlepas dari nikmat Allah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dalil tentang sujud syukur. An Abi Bakr an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida'atahu amru yasuruhu aw busra dia harasa jida syukurulillah. Yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan qawqalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. 1. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat sombong. 3. Memperoleh keputusan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh dunia dan hidayahnya. 5. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, tanyakan silakan. Gibran bertanya ya. Contoh, sesudah saya sudah masuk balik dan mampu untuk bersikap, kemudian saya tertarik sama seorang perempuan dan saya diterima oleh perempuan tersebut dan kedua orang tuanya, dan saya diberi izin untuk menikahi perempuan tersebut. Singkat cerita, saya menikah sama perempuan itu, dan setelah ia kabur dalam akad nikah tersebut, apakah saya harus melakukan sujud syukur? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tarik yuk. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, harus melakukan sujud syukur karena itu sebuah anugerah dan nikmat dari Allah. Kita diberikan pasangan yang hidup menerima kita apa adanya. Itu melaksanakan rumah tangga. Ya, baik, berarti ketika kita sudah melaksanakan. Tadi aku kira yang ditanyakan tuh Gibran suka sama perempuan,
Terus direstui. Oh, direstui oleh kedua orang tuanya hingga singkat cerita menikah. Setelah ijab kabul, Gibran sujud syukur. Bagus sekali ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, nikmat lahir dan nikmat batin. Ya. Kapan nikmatnya? Tiap hari. Siang nikmat, malam nikmat. Siapa yang nikmat? Iya, kawin, nikmat. Jadi dua ya. Kenikmatan berarti Gibran sudah terjawab ya tadi sama Ayu, sudah apa harus sujud? Syukur. Siap sujud syukur? Siap. Ada lagi yang bertanyakan silakan. Gak ada, kamu satu gak ada? Ya, gak ada katanya. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat presentasi semuanya. Tadi yang aneh-aneh ini, ya baik, sujud syukur sudah ya presentasi. Baik, selanjutnya adalah untuk penguatan ya. KPD-nya sudah diisi? Sudah. Sambil saya akan memberikan review penguatan. Silakan diisi terlebih dahulu LKPD-nya. Itu penilaian LKPD yang dikerjakan yaitu kompetensi kognitifnya, yaitu tersedia berapa itu soalnya? Udah 10 ya? 10. Juga penilaian atau asesmen afektif, perilaku, sosial ataupun spiritual. Jadi sido terlebih dahulu, sekarang dikasih nama dulu, terus dikerjakan, dikasih kelas supaya tidak tertukar ya sama kelas yang lain. Andika sudah? Andika belum? Lagi mengerjakan? Ya, lagi mengerjakan. Ini sudah? Sudah ya. Semuanya sudah ini? Sudah. Bukan ya. Yang ini? Sudah. Yang belum? Sudah semuanya. Baik ya. Kita tinggal tunggu Andika saja yang belum ya. Baik. Beberapa orang lagi belum dikerjakan. Sudah? Baik, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, untuk presentasi saya akan berikan penguatan terlebih dahulu ya. Penguatannya adalah mengenai pengertian dan hikmah, karena ini yang harus diambil dalam nilai kehidupan. Untuk sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam salat, baik itu adalah dalam bacaannya ataupun gerakannya. Hikmahnya apa? Menghilangkan sifat sombong. Menghilangkan sifat sombong. Ya, keutamaan dan salah. Mengenai memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah materi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar, membaca atau mendengar ayat saja. Hikmahnya adalah dijauhkan dari godaan setan, lebih dekat kepada Allah, terus menghayati makna bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya. Hikmahnya, kita akan dijadikan manusia yang pandai bersyukur atau berterima kasih. Yang kedua, kita dihilangkan dari sifat sombong, ditanamkan sifat yang rendah hati. Ya.
Baik, kalau sudah untuk RKPD-nya silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, di kolektif sama satu orang. Kelompok satu siapa? Ya, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan hari ini? Silakan simpulkan untuk kelompoknya. Cukup pengertian dan hikmah. Bacakan kesimpulannya. Hikmahnya menjadi seorang yang sifat sombong, menyadari bahwa manusia tempat hilaf, salah dan lupa. Segera meminta maaf jika kita salah, pandai memaafkan kesalahan. ya. Untuk kelompok dua, kesimpulan materinya silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sesudah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hikmah sujud tilawah adalah 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekati diri kepada Allah. Ya, baik. Untuk kelompok tiga, kesimpulannya silakan. Ya, terima kasih. Itunya sudah? Hikmahnya sudah? 1. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat sombong. 3. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh kebaikan dunia. 5. Memperoleh keselamatan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak berikan refleksi dulu terlebih dahulu ya kepada semua para peserta didik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apakah kalian sudah paham ketentuan sujud sahwi tilawah sujud syukur? Paham. Tata caranya paham? Paham. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan melaksanakan praktek sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Ini untuk kelompok satu dipersiapkan untuk praktek ya, mendesain rencana tata cara sujud sahwi. Yang ini adalah sujud tilawah dan yang itu ada rencana sujud syukur. Baik, inilah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, terutama bagi saya dan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Sebelum kita tutup dulu dengan doa, silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Sudah? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Paham yang disampaikan? Baik, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua murid atau KM-nya untuk memimpin menutup doa kegiatan hari ini. Silakan. Gibran, silakan. Pulang, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjumpaan kita hari ini sudah ditutup dengan doa. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ulang ya di sini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.